Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Pramita Abisantoso, NIM 180300150. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, strategi bauran pemasaran, yaitu meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Variabel-variabel tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang bisa dipasarkan ke pasar untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produk yang ditawarkan ke pasar bisa berupa barang atau jasa. Berdasarkan tujuan pemakaiannya, barang dikelompokkan menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang convenient dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama barang convenient, yang kedua barang shopping, dan yang ketiga yaitu barang spesial. Yang pertama barang convenient, yaitu barang yang mudah digunakan, banyak ditemukan di semua tempat, dan tersedia setiap waktu. Contohnya yaitu pasta gigi, sabun, dan keperluan lain dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang shopping, adalah barang yang proses pembeliannya harus mencari terlebih dahulu, dan proses membelinya itu membutuhkan pemikiran yang matang. Contohnya yaitu membeli sebuah baju, sepatu, dan alat elektronik. Yang ketiga yaitu barang spesial, adalah barang yang mempunyai ciri khas dan membelinya itu di tempat tertentu. Contohnya yaitu barang antik. Yang kedua contohnya yaitu mobil mewah dan lain-lain. Barang industri juga dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua bahan setengah jadi, yang ketiga itu perlengkapan operasi, yang keempat instalasi, dan yang kelima yaitu peralatan ekstra. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku adalah barang yang digunakan untuk membuat barang lain dan sebagainya. Yang kedua yaitu bahan setengah jadi, yaitu bahan yang sudah melalui proses produksi namun harus diolah lagi untuk menjadi produk jadi. Yang ketiga yaitu perlengkapan operasi, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melancarkan proses produksi. Yang keempat yaitu instalasi, yaitu alat utama yang digunakan perusahaan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu peralatan ekstra, yaitu alat yang digunakan untuk membantu alat-alat utama yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu 5 tahap siklus kehidupan produk. Yang pertama yaitu tahap pengenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, yang keempat tahap kejenuhan, dan yang kelima yaitu tahap kemunduran. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, yaitu jenis produk yang dihasilkan masih baru dan belum dikenal pasar, dan juga pesaing belum ada yang masuk. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan, jenis produk masih baru, masyarakat sudah mengenal produk, dan para pesaing sudah mulai masuk ke dalam bisnis kita. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan, jenis produk sudah tidak baru lagi, masyarakat sudah mengenal produk, dan banyak pesaing yang masuk mengikuti produk kita. Yang keempat yaitu tahap kejenuhan, di mana jenis produk sudah tidak baru, laju pertumbuhan menurun, dan laba juga akan menurun. Dan yang terakhir yaitu tahap kemunduran, di mana suatu produk dikatakan sudah kuno dan penjualan sudah menurun dan laba juga menurun, sehingga kita harus melakukan suatu inovasi atau membuat produk baru. Yang kedua yaitu harga. Harga adalah sejumlah uang atau barang
yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan tingkat harga untuk menentukan harga. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini merupakan metode penetapan harga jual berdasarkan biaya total per unit untuk menghasilkan barang tersebut, ditambah dengan margin keuangan yang diharapkan. Yang kedua yaitu penerapan harga berdasarkan nilai. Metode ini merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan suatu persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjualan untuk menetapkan suatu harga. Dan yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Yaitu metode ini melakukan penetapan harga dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh pesaing kita. Dari untuk menentukan harga berdasarkan persaing, yaitu kita harus menunggu pesaing dulu berapa harga yang telah ditentukan oleh pesaing tersebut, sehingga kita bisa untuk menentukan harga yang bisa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihul Umam, NIM 1803010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi menurut Stanton adalah kombinasi dari periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Sedangkan menurut Kotler, promosi ini sebagai semua aktivitas yang dilakukan perusahaan mengomunikasikan dan mempromosikan produk pada target pasar. Kotler membagi alat-alat promosi yang terdiri dari periklanan, penjualan perorangan, publisitas, dan promosi penjualan. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Contohnya seperti periklanan melalui radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Yang kedua yaitu penjualan perorangan. Penjualan perorangan merupakan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba dan membujuk pembeli untuk melakukan pembelian. Contohnya itu seperti penjualan dengan tatap muka, yaitu penjualan dengan bertemu muka. Tenaga penjualan langsung menemui konsumen untuk menawarkan produknya. Yang ketiga yaitu publisitas. Publisitas merupakan suatu kegiatan pengiklanan secara tidak langsung di mana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi tanpa disponsori oleh perusahaan. Contohnya seperti berita di surat kabar bahwa ada seorang yang mendapatkan hadiah undian dari Bank Mandiri. Yang terakhir, promosi penjualan. Promosi penjualan adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan selain promotional selling, periklanan, dan publisitas. Contohnya seperti peragaan, pemeran, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat dan distribusi. Distribusi merupakan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen dapat dengan mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat. Sedangkan saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan produk dari pihak produsen sampai ke tangan konsumen adalah pedagang dan agen. Pedagang merupakan perantara yang memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan. Pedagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar, pedagang yang membeli dan menjual kembali barang dagangnya kepada pengecer, sedangkan pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangannya kepada konsumen akhir untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu agen. Agen merupakan perantara yang tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Agen dikelompokkan menjadi dua, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap.
Agen penunjang adalah agen yang terlibat dalam proses pemindahan barang dari produsen sampai konsumen. Sedangkan agen pelengkap tidak secara aktif terlibat dalam proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Kotler menyatakan bahwa strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penetapan posisi pasar. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Segmentasi pasar bertujuan agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar. Syarat-syarat segmentasi pasar adalah yang pertama dapat diukur, misalnya ukuran, daya beli, dan profil segmen. Yang kedua dapat dijangkau, segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga cukup besar, segmen pasar cukup besar dan mampu memberikan laba jika dilayani. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Penetapan pasar sasaran atau sering disebut dengan targeting. Targeting adalah pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Target pasar perlu mempertimbangkan hal-hal seperti sumber daya perusahaan, variabilitas produk, tahapan produk dalam daur hidup, variabilitas pasar, strategi pesaing. Sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk memilih strategi pembedaan. Variabilitas produk, pemasaran tanpa pembedaan, cocok untuk produk yang standar seperti telur, gula pasir. Tahapan produk dalam daur hidup. Produk pada tingkat kedewasaan dalam siklus hidup, produk lebih cocok menggunakan strategi konsentrasi, yaitu memilih salah satu target pasar. Variabilitas pasar. Jika selera pasar cenderung homogen, maka strategi tanpa pembedaan akan lebih tepat. Strategi pesaing. Jika pesaing menggunakan strategi tanpa pembedaan, maka perusahaan akan lebih dihargai jika menggunakan strategi dengan pembedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emiliano Fanani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang diferensiasi. Diferensiasi dapat dilakukan melalui 5 dimensi sebagai berikut. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan kinerja, kesesuaian, daya tahan, kendala, kemudahan untuk diperbaiki gaya dan rancangan produk. Yang kedua, diferensiasi pelayanan. Membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan. Yang ketiga, diferensiasi personil. Membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Diferensi saluran. Pembedaan melalui cara membentuk saluran, distribusi jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Diferensi citra. Membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan. Penetapan posisi pasar. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisi melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk persaingannya sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Strategi penentuan posisi dapat dikenal positioning menurut atribut pokok, yaitu usaha memosisikan diri menurut atribut produknya. Positioning menurut manfaat, yaitu usaha memosisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Positioning menurut harga atau kualitas, yaitu usaha memosisikan produk sebagai nilai. Positioning menurut penggunaan, yaitu usaha memosisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan.
Positioning menurut pemakai, yaitu usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Positioning menurut pesaing, yaitu usaha mempromosikan produk diri sebagai yang lebih baik dibandingkan pesaing utamanya. Positioning menurut kategori produk, yaitu usaha memposisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data tentang kesediaan masyarakat untuk menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan, kondisi pasar produk yang akan dihasilkan, strategi pemasaran yang paling tepat untuk memasarkan produk yang akan dihasilkan, kemampuan para pemasok untuk menyediakan bahan baku. Sedangkan data sekunder berupa data literatur tentang pasar dan pemasaran, perkembangan harga, dan penjualan produk yang akan dihasilkan. Responden atau narasumber. Responden atau narasumber untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dapat diperoleh dari kelompok berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai pasar sasaran. Untuk memperoleh data tentang tanggapan dan kesediaan masyarakat dalam menggunakan produk yang akan dihasilkan perusahaan. Yang kedua, pelaku usaha sejenis untuk mengetahui kondisi pasar produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, ahli pemasar yang bersangkutan untuk mengetahui strategi. Yang keempat, para pemasok. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, survei. Metode survei dalam pengumpulan data pada aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan melakukan survei terhadap A. Masyarakat calon target pasar, B. Masyarakat pelanggan pesaing, C. Jika memungkinkan calon pesaing untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing setelah strategi pemasaran yang digunakan. Metode wawancara dilakukan dengan wawancara terhadap 1. Masyarakat calon target pasar, 2. Pelaku usaha sejenis, 3. Ahli pemasaran, 4. Calon pemasok, 5. Calon pesaing jika memungkinkan. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang 1. Literatur pemasar tentang pasar dan pemasar, 2. Perkembangan produk dan penjualan produk yang akan dilakukan, 3. Perkembangan pendapatan masyarakat, 4. Perkembangan harga dan penjualan produk, substitusi atas produk yang akan dihasilkan, 5. Perkembangan harga dan penjualan produk komplementer atas produk yang akan dihasilkan. Instrumen yang digunakan pada analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis adalah 1. Checklist data sekunder, 2. Kuesioner penelitian, 3. Pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis aspek pasar dan pemasaran adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menghasilkan atau mendeskripsikan kondisi pasar dan strategi pemasaran yang akan dijalankan. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan hasil permintaan atau demand dan pemasaran atau supply untuk menentukan besarnya permintaan dan pemasaran produk yang dihasilkan.